Halo, selamat pagi Smart People semua. Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada sharing mengenai berita terupdate, pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Falah sebagai technical analyst, serta hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Mas Fauzan, di mana beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan sektor tertentu. Jadi bila smart people memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada kolom chat di sesi Q&A nanti. Sekarang kami akan membahas mengenai berita yang sedang terjadi dan kami juga akan mengulas pilihan-pilihan saham yang bisa dipertimbangkan nantinya oleh smart people semua. Untuk beritanya, di mana harga emas ngebut lagi, ada ketegangan baru. Di mana harga emas ngebut lagi pada hari Selasa kemarin. Hal itu seiring melemahnya dolar Amerika Serikat, ditambah lagi meningkatnya permintaan aset safe haven akibat adanya ketegangan perdagangan yang semakin memanas setelah eh, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif baru. Dikutip dari Reuters, di mana harga emas spot naik 0,6% ke 2.911 per US dollar, di mana sejak awal tahun emas telah menguat hampir 11% dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high-nya di 2.956 US dollar pada 24 Februari lalu. Sementara itu, kontrak berjangka emas Amerika Serikat ditutup naik 0,7% di 2.920,6 dan juga harga Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru sebesar 25% terhadap produk dari Meksiko dan Kanada pada pukul 5.01 GMT. Selain itu, ia menggandakan tarif barang dari Cina menjadi 20% sebagai respon Cina segera membalas dengan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10-15%. Ini menjadi hal yang cukup menarik bagi smart people semua karena perang dagang ini masih akan berlanjut, di mana kemungkinan ada tarif US proposal itu di tanggal 12 April juga, smart people. Lalu kita fokus pada pasar The Fed, di mana investor masih menunggu laporan tenaga kerja US dan potensi pemangkasan suku bunga pada Juni dan September 2025. Di mana ada kinerja logam mulia lainnya, yaitu perak dengan naik 0,6% di 31,88 US dollar, platinum naik 0,9% ke 962,3 US dollar, palladium naik 0,9% ke 946,25 US dollar, di mana emas masih akan terus naik di tengah ketidakpastian global dan kebijakan The Fed. Baik, smart people, kita akan masuk ke DJI atau Dow Jones Index, di mana DJI ini sering menjadi acuan pasar saham dan juga termasuk Indonesia. Dan seringkali dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham, meskipun pada kenyataannya ISG tidak selalu sejalan. Baik, untuk DJI kita akan melihat perkembangannya. Untuk DJI sendiri, smart people, kalau kita melihat terakhir kemarin ditutup masih minus 1,55%. Ini kalau kita lihat di hari sebelumnya juga turun minus 1,48, di hari kemarin 1,55, dan ini pas sekali smart people kalau kita lihat ini tepat menutup gap di harga 42.535. Dan juga kalau kita melihat secara tren, DJI sudah masuk dalam kondisi downtrend. So, smart people harap berhati-hati pada perkembangan DJI ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke indeks DAX, di mana indeks DAX mencerminkan kinerja dari 40 perusahaan terbaik di Eropa. Dan kalau kita melihat secara trennya, indeks DAX memang masih kondisi uptrend, kecuali smart people. Kalau kita lihat di sini, ada lower high di harga 22.224. Apabila harga DAX itu turun di bawah 22.224, maka fase downtrend atau tren uptrendnya itu sudah selesai dan fase downtrend akan dimulai. Mudah-mudahan tidak mencapai downtrend ya smart people untuk DAX. Dan juga kita masuk ke sektor dalam negeri kita. Gimana smart people kemarin?
yaitu ISG turun sebanyak minus 2,14%. Saya rasa tidak hanya saya sendirian, tapi semua people juga merasakan dampak dari ISG kemarin turunnya cukup dalam. Dan kalau kita lihat, meskipun sebelumnya ISG naik 3,97%, tetapi ini tetap masih di bawah mendekati dengan titik supportnya di harga 6.250. Secara tren dari ISG, semua people, ini masih downtrend. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya, memang kemarin itu sudah ingin keluar dari area oversold-nya, tetapi karena adanya penurunan, ini masih belum berhasil untuk menembus ke area netralnya kembali. Seperti itu. Baik, kita akan masuk selanjutnya ke informasi mengenai komoditi, smart people, di mana komoditi update crude oil minyak mentah WTI kemarin turun minus 0,13% ke 68,28 US dollar per barelnya. Nilai emas naik 0,83% ke 2.925. Jadi ini sudah masuk ke area 2.900 lagi. Karena di hari sebelumnya, 2 hari lalu, itu turun mencapai 2.800 US dollar per troy ounce-nya. Dan juga untuk harga timah naik 0,84% semua people ke 31.375. Untuk nilai nikel naik 0,2% ke 15.945 US dollar dan nilai CPO turun minus 0,99% ke 4.682 ringgit Malaysia. Dan selanjutnya untuk ISG update karena kemarin turunnya cukup banyak di angka minus 2,14%. Untuk net buy-nya kalau kita lihat smart people di sini ada masa BBRI dan juga BBCA. Di mana untuk masanya 244,5 miliar net buy asingnya, BBRI juga dibeli asing dengan net buy-nya 176,5 miliar. Lalu untuk BBCA-nya 161,4 miliar untuk net buy-nya. Dan untuk net sell-nya asing PTRO. Ayo, kemarin PTRO cukup jatuh lumayan dalam meskipun berhasil rebound dan di mana asing mencatatkan net sell sebanyak 53,2 miliar, MDKA 52,1 miliar, lalu brand dengan 44,9 miliar. Dan juga sektor-sektor menguat meskipun kemarin tidak ada sektor yang menguat tetapi kita mengambil yang paling kecil di mana untuk health itu minus 0,05%, finance 0, minus 0,49% dan juga non-cyclical minus 0,99%. Baik, Smart People, kita akan masuk kepada sesi tim research, di mana hari ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan, Mas Fauzan. Ya, thank you Mas Fala. Selamat pagi Smart People. Mungkin update kita terakhir itu lebih ke results ya. Mungkin recap sedikit. Waktu kemarin itu ada resultsnya ITMG. Ya, mungkin sentimen dari sisi batubara masih agak berat ya. Tapi kalau kita lihat em, masih ada potensi dari sisi valuasi gitu ya. Jadi kita coba panjangkan em, horizon kita ke beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kita petakan hal yang worst case gitu ya, dengan harga batu bara mungkin di $90 per ton turunnya. Terus margin, dari sisi margin kita relatifly samakan dengan situasi di tahun 2024. Kita lihat sebenarnya masih ada upside buat ITMG. Dan katalisnya ke depan itu juga lebih banyak dari eh, apa usaha dari manajemen untuk bisa menjaga marginnya lebih bagus. Karena kemarin itu tahun 2024 ada sedikit challenge karena ada beberapa mine site-nya yang harus pindah. Jadi ini ada expenses dan cost yang lebih banyak di freight cost dan juga angkutan ya. Intinya lebih banyak ke ongkos angkutan itu eh, meningkat lumayan tajam. Dan ini situasinya akan berubah tahun 2025. Jadi meskipun dengan penurunan batu bara yang tidak terelakkan dan juga mungkin kita bisa lihat gitu ya efeknya, margin mungkin akan tetap terjaga buat ATMG. So, target price kita di 27.810. Ada 10-nya ini nanggung, saya lupa round round di round up ya. Tapi untuk rekomendasinya ini trading buy sebenarnya. Jadi menurut saya karena memang beberapa saham tadi juga dimention sama Mas Falah ya. Kita juga sama-sama pusing sama market saat ini. Jadi beberapa saham yang sudah turun cukup jauh itu jadi lumayan atraktif secara valuasi. Tapi kalau untuk di call, rekomendasi kita lebih pendek sih trading ya. Karena outlook ke depannya yang untuk setahun full atau 2 tahunnya ke
ke depan itu masih masih agak ambigu. Tapi kita lihat upside-nya yang ada itu dari valuasi yang kita petakan dari beberapa tahun ke depan kita present value kan gitu ya intinya. Itu masih ada upside ternyata. Jadi untuk KTMG kita masih tetap trading buy dengan TP di 27.810. Itu untuk KTMG saya coba geser dikit ke UT ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan kalau saya update UT. UT cukup menarik em, dari sisi margin juga ya, karena kita tahu kalau kita bicara UT itu diversifikasinya lumayan lengkap dan saat ini kan hampir 70% revenue itu masih ditopang oleh penjualan heavy equipment dari Komatsu dan juga mining contracting dari Pama. Dua segmen ini sebenarnya tahun 2025, meskipun dengan penurunan batu bara dari sisi harga itu masih tajam, tapi volumenya masih bagus. Jadi ke overall top line buat UT itu masih ada geraknya untuk tahun ini, gitu ya. Dan di satu sisi kita ingat ada emas juga, terus juga UT kan jualin nickel ore ya. Saat ini nickel ore juga harganya masih bagus meskipun dari nikelnya benchmarknya relatif stagnan di level 15.000 per ton, tapi untuk spesifik bijinya yang digunakan untuk smelter di Indonesia itu masih banyak dicari. Jadi demandnya masih bagus dan beberapa mereka yang punya kemampuan untuk jualin biji nikel tersebut, mereka jualnya premium karena demandnya tinggi tapi supply-nya terbatas saat ini. So jadi untuk UT lebih long term gitu ya. Kita lihat horizonnya bisa dipetakan lebih lebih eh, lebih panjang karena kita lihat penjualan heavy equipment di Indonesia itu masih resilient, masih akan tetap tinggi. Dan oleh karena itu kita sematkan rekomendasinya buy dengan target price di 33.000 buat UT. Jadi memang sentimen batu baranya sekarang masih agak berat, tapi teman-teman masih bisa lihat juga kalau untuk sentimen buat trading, at least masih ada potensi lah gitu ya buat earnings itu nggak terlalu turun cukup dalam. Itu pilihan kita di UT saat ini gitu. Dan kemarin juga ada update dari sisi operationalnya yang lumayan bagus. Em, dari UT sendiri waktu di bulan Januari ini achievement buat penjualan heavy equipment-nya naik cukup tajam. Memang secara seasonal Januari itu selalu yang paling tinggi ya. Jadi nanti ada follow up normalisasi dari sisi penjualan heavy equipment, tapi pencapaiannya masih inline dan ada pertumbuhan tahun 2025 full itu di 4.500 unit gitu ya. Jadi ini masih masih relatif positif buat permintaan heavy equipment di Indonesia. Dan di satu sisi kita lihat juga produksi batu bara yang diproduksi dan dijual sendiri oleh UT gitu ya. Jadi mereka punya konsesi sendiri untuk jualin batu bara. Ini juga performanya lumayan bagus. Ini mengindikasikan kalau situasi cuaca di beberapa daerah tambang batu bara di Kalimantan itu udah lumayan kondusif ya. Meskipun kita lihat situasinya di Jawa saat ini kita masih didera sama hujan yang masih lebat, tapi beda di beberapa tambang di Indonesia di Kalimantan itu udah mulai kondusif. Jadi kita bisa bilang hopefully ya dari sisi operasional UT masih akan tetap perform gitu ya. Dan ini yang memang paling sering dilihat sama investor kalau melihat UT. Dan secara historical memang performance-nya UT secara operasional selalu inline ya. Dan pertumbuhan yang ditargetkan untuk tahun 2025 menurut kita juga visible. So jadi ini makanya kita masih suka dengan UT. Kita masih buy. Mungkin itu Mas Fala. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Wah, sangat menarik ya untuk UT ini berarti. Terima kasih Mas Fauzan untuk insight dari sisi fundamentalnya. Tadi ada ITMG dan juga ada UT. So, kita akan melihat technical analisisnya untuk UNTR-nya. Untuk UT kalau kita lihat di sini memang secara tren baik minor ataupun major ini masih dalam kondisi downtrend yang cukup panjang. Kalau kita lihat ini start dari 11 Desember which is itu tahun lalu di 2024 dan sekarang kemarin itu harganya rebound pas sekali di support di support yang terbentuk pada tanggal 21 Januari 2020 21 Juni sorry 2024. Dan kalau kita lihat secara stokastiknya pun UT ini masih belum menunjukkan tanda-tanda golden cross nih smart people. So untuk smart people yang tertarik untuk membeli saham UT, kita bisa menggunakan sistem buy on weakness-nya yaitu di titik harga di supportnya saja ya smart people.
Di support paling bawahnya kalau kita buat di sini, untuk area entry-nya bisa di 22.000. Sebentar kita lihat 22.000 21.900 untuk area entry buy-nya dengan stop loss-nya di Fibonacci selanjutnya di support selanjutnya itu di 21.100 itu di minus 3,54%. Dengan target pertamanya kalau untuk trading bisa di 22.750 dan juga target keduanya di sini ada gap kecil sekali yaitu di 23.125 dan yang terakhir berada di 23.925 untuk UT. Meskipun tadi secara fundamental memang ini masih long term ya smart people. So untuk smart people yang investing bisa follow apa yang dijabarkan oleh Mas Fauzan. Tetapi jika lo ingin trading bisa menggunakan trading plan yang sudah saya paparkan tadi. Nah, selain UNTR kita review kemarin yaitu adalah PTRO. PTRO dan juga Raja review dari Morning Stock Picks kemarin memang smart people kalau kita lihat saham-saham energi di hari kemarin tuh betul-betul sangat dibuang itu banyak sekali yang jualan dan kalau kemarin kita lihat memang di sini saham PTRO itu rebound di harga 2.880-nya dan closing di 2.980. Ya, ini masih pas kali di titik trendline supportnya dari saham PTRO. So, buat smart people memang di sini sudah kena stop loss ya untuk PTRO. Dan juga kemarin ada Raja, tadi juga Pak Usman ya, itu juga menanyakan tentang Raja. Betul, Raja pun masih sama Pak Usman. Ini masih downtrend cukup panjang dan ini belum bisa rebound ya di titik MA 100-nya. So, harap berhati-hati untuk saham Raja bagi yang punya dan jikalau belum punya pun juga menunggu saja terlebih dahulu di area resist support berikutnya yaitu di harga 2350. Jadi ini masih ada potensial turun dulu ya karena kemarin volumenya juga tinggi sekali seperti itu untuk Raja dan juga PTRO. Dan pilihan saham untuk hari ini di Morning Stock Picks yang pertama ada Mika, Smart People, di mana kemarin Mika rebound dari tren lainnya dan menuju ingin breakout atau menembus area atas dari Fibonacci 50%-nya. So untuk Smart People yang tertarik membeli saham Mika yang secara tren masih sideways nih Smart People dan juga kalau kita lihat sudah ada golden cross dari stokastiknya. So, untuk trading plan-nya, untuk area entry buy-nya bisa di 2380 dengan TP1-nya di 2510 kenaikan 5%, TP2-nya tipis di 2550 kenaikan 6,7%. Sedangkan untuk stop loss-nya apabila breakdown atau menembus di area bawah 2280 atau 4,6%. Itu sekitar di sini, small people. Ini adalah area support selanjutnya untuk saham Mika. Lalu pilihan yang kedua ada AMRT, Smart People, di mana secara tren memang ini masih bearish atau masih downtrend. Tetapi sudah ada rebound tepat sekali di area supportnya di 2090 untuk supportnya yang terbentuk di 3 tahun lalu untuk AMRT. So untuk Smart People yang tertarik membeli saham AMRT dengan stokastiknya yang sudah golden cross ini dan berusaha menembus Fibonacci 0,382-nya, Smart People di sini. Bagi smart people yang tertarik, entry buy-nya bisa di 2350, ini kita ganti. Lalu untuk TP1-nya bisa di 2470 kenaikan 5%, TP2-nya di 2580 kenaikan 9,8% dan TP3-nya bisa di 2700 dengan kenaikan 14,9%. Dan untuk nilai stop loss-nya apabila breakdown atau menembus di bawah 2230 smart people dengan penurunan minus 5,1%. Itu untuk dua pilihan sama hari ini ada AMRT dan juga Mika. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A. Untuk Smart People semua yang ingin bertanya mengenai perkembangan saham dari sisi teknikal, bisa tolong tulis di kolom komentarnya. Baik, kalau kita lihat di sini ada Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Raja, Ratu, dan WRG. Baik, tadi kita sudah Rajanya sudah kita bahas, kita akan bahas dari Ratunya. Sebentar. Untuk saham Ratu, kalau kita lihat, memang saham Ratu sendiri kemarin pun mirip-mirip dengan saham Raja ya. Masih, wow, di sini terlihat ada satu pattern nih, smart people. Masih ditembus ya. Ini menembus di area supportnya atau neckline-nya. Neckline dari saham Raja itu sendiri, smart people. Di sini ini adalah neckline-nya. Dan sekarang di harga 5850 dengan kemarin turun minus 18,75%. So harap berhati-hati smart people karena ini ada satu pattern yaitu double top. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini dengan neckline-nya di sini. So untuk smart people yang tertarik
untuk membeli saham Ratu harap berhati-hati terlebih dahulu karena kita di sini banyak sekali gapnya nih smart people. Di 3530 ada gap dan juga di oh ini banyak sekali gap-gapnya ya. So untuk smart people lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham Ratu sampai memang ada momentum pembalikan arah untuk saham Ratunya. Lalu tadi kedua ada saham WIRG. Wah, ini juga saham WIRG salah satu saham yang dibuang juga atau sebenarnya kemarin penurunannya banyak sekali. Itu kurang lebih minus, kita lihat berapa persen. Coba WIRG. Oke, minus 14,96%. Nah, di sini WRG sendiri masih secara tren sebenarnya ini belum, oh ini sudah patah uptrendnya ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ada area support dan kalau kita lihat juga di MA50 atau di garis merahnya ini kemarin rebound nih Smart People. So untuk Smart People yang tertarik membeli saham WRG, untuk area entry-nya ini kita bisa buy on weakness saja Smart People. Kita untuk area entry-nya di moving average 50-nya juga kurang lebih sama di harga 103 dan juga untuk area stop loss-nya kita kecil aja small people di 98 di minus 4,85% dengan target pertamanya di half candlestick seperti biasa. Oh, ini jauh sekali half candlestick-nya. Jangan kita terlalu jauh. Oke, baik. Di 112 untuk TP pertamanya, TP keduanya di MA20-nya atau di garis hijau itu di 117 dan target ketiganya, TP tiganya di 125. Meskipun ketika sudah naik plus 5%, sebaiknya small people sudah bisa dipertimbangkan untuk jual karena ini masih adanya tekanan di market ya small people. Semoga menjawab untuk Pak Usman, Raja Ratu dan WRG-nya. Lalu selanjutnya ada Pak Haryanto Gunawan untuk BRMS dan juga MAFI. Baik, untuk BRMS-nya Pak Gunawan, kalau kita lihat memang kemarin ya ini masih dia masih cukup menarik ya untuk BRMS karena secara tren ini masih sideways nih Pak Haryanto Gunawan. Ini masih sideways meskipun secara stokastiknya di bawah sini ini masih masuk area netral dan menuju ke area oversold. So kita masih menunggu saja terlebih dahulu. Tetapi jikalau tertarik untuk membeli saham BRMS yang dalam kondisi sideways ini untuk area buy-nya itu kita bisa di area supportnya ya Pak Haryanto yaitu di 350-nya kita bikin. Di sini untuk area entry-nya di 350 dengan kalau kita lihat titik stop loss-nya, oh, kalau support selanjutnya terlalu jauh ya. Kita bikin Fibonacci-nya. Oh, ini masih, ya. Ini kayaknya lebih baik menunggu terlebih dahulu ya Pak Arianto untuk saham BRMS-nya menunggu terlebih dahulu di bawah. Untuk saham BRMS masih wait and see. Jikalaupun tertarik bisa membeli di 344 saja kita half candlestick. Lalu dengan nilai stop loss-nya di 326 dan target pertamanya itu bisa di harga 374. Lalu target keduanya di 386 dan target ketiganya di 402. Sama notes-nya karena tekanan market masih tinggi 5% sudah cukup apabila sudah kenaikan 5% boleh dijual. Lalu selanjutnya untuk MAPI kalau kita lihat untuk saham MAPI sendiri kemarin itu ditutup masih sama negatif juga di minus 2,82%, tetapi di sini ada rebound di moving average 50-nya atau di garis merahnya nih Pak Arianto. So untuk MAPI sendiri kalau kita lihat secara Fibonacci-nya kita buat di sini oke baik ini kita buang dulu yang ini. Untuk saham MAPI sendiri memang masih tertahan di Fibonacci 0,382-nya di sini atau 38,2%-nya dan itu pun masih adanya potensial turun karena volume kemarin cukup besar di sini di atas moving average 20-nya atau rata-rata volume 20 hari ke belakang untuk saham MAPI sendiri. Tapi apabila Pak Haryanto tertarik untuk membeli saham MAPI, kita bisa buy on weakness di area bawahnya yaitu di harga 1350-nya ini cukup bawah dengan stop loss-nya kalau saya buat di sini di 1295 atau minus 4% nih Pak Arianto. Lalu dengan target pertamanya itu bisa di 1415, lalu target keduanya di moving average 100-nya di 1465 dan target ketiganya atau TP mimpinya kita bilang di 1520 untuk saham MAPI. Baik, semua people, sekarang sudah pukul 8.55, ini sudah menuju pre-opening. Kita harus bersiap-siap menghadapi market pada hari ini. Kita akan melihat pre-openingnya. Dan semua people, terima kasih banyak
telah bergabung di Morning Stock Picks hari ini dan juga kami ingin mengingatkan bahwa masih ada dua promo menarik untuk pembukaan akun menggunakan RDN Maybank dan juga Panin. Mulai investasi di RHB Trade ID dengan membuka Maybank tabungan RDN untuk mendapatkan total cash reward hingga 700.000 dan 0% brokerage fee selama 30 hari sejak pembukaan akun. Di mana periode programnya 16 Desember 2024 sampai 31 Maret. Bulan ini terakhir nih Smart People untuk yang Maybank. Dan juga untuk yang Panin masih berlanjut di mana ada program cash reward RDN bagi nasabah baru yang membuka RDN melalui RHB Sekuritas di mana 50.000 cash reward tanpa setoran pertama, 100.000 cash reward dengan setoran pertama 1 juta dan juga 200 cash reward dengan setoran pertama 5 juta. Sekali lagi terima kasih partisipasinya Smart People dan terima kasih juga kepada Mas Fauzan dengan ITMG dan juga UNTR-nya sangat insightful untuk kita semua ya Smart People. Dan semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kami sampaikan. Dan juga ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham, tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.